Salam sehat dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat desa sekalian, di mana saja sahabat-sahabat semua berada. Kembali pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi teknis lanjutan sehubungan dengan penerapan aplikasi Sisgeodes tahun anggaran 2023 versi terbaru. Jika di beberapa kesempatan atau beberapa waktu lalu kami pernah menyampaikan informasi teknis terkait dengan cara penginputan pada aplikasi Sisgeodes untuk penginputan visi misi, tujuan dan sasaran, serta fitur tagging, maka pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan hal-hal teknis terkait dengan tahapan penginputan RPJMDes. Ada beberapa hal penting untuk sahabat-sahabat desa ketahui bahwa terkait dengan penginputan RPJMDes pada aplikasi Sisgeodes, sahabat-sahabat semua bisa mengidentifikasikan diri atau desa sahabat-sahabat semua ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, bahwa terdapat desa-desa yang telah menetapkan RPJMDes sejak kepala desa terlantik melaksanakan visi misi dan program kerjanya sejak beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, bahwa terdapat 93 desa terlantik yang dilantik pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Bupati Ngada, ditambah dengan 1 desa yang dilantik kemudian di bulan Februari. Jadi kategori desa-desa yang kedua adalah desa-desa yang memiliki kepala desa terpilih dan dilantik beberapa waktu lalu. Dan yang ketiga, desa-desa yang dibentuk sebagai desa baru sebagai dampak dari proses penataan desa untuk wilayah Kabupaten Ngada, di mana di Kabupaten Ngada terdapat 55 desa baru dan telah definitif. Khusus pada kesempatan kali ini, saya lebih fokus kepada tata cara penginputan RPJMDes bagi sahabat-sahabat desa pada 94 desa yang kepala desanya dilantik beberapa waktu yang lalu, yang mana ketika mereka dilantik, mereka akan menjalankan visi misi dan programnya selama 6 tahun ke depan. Untuk proses penyusunan RPJMDes bagi 94 desa baru itu, mungkin sahabat-sahabat desa semua telah atau sedang melakukannya sekarang. Dan untuk desa-desa yang telah selesai melakukan proses penyusunan RPJMDes, yang mana proses penyusunan itu kita merujuk kepada Peraturan Bupati Ngada nomor 1 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
Peraturan Bupati ini menjadi dasar bagi teman-teman desa, baik yang telah ataupun sedang melakukan penyusunan RPJMDes. Bagi teman-teman desa yang telah selesai melakukan penyusunan RPJMDes sampai kepada tahapan evaluasi, di mana evaluasi itu dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tahapan evaluasi oleh tim evaluasi tingkat kecamatan, juga tahapan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi tingkat kabupaten. Jika teman-teman desa telah melewati atau melakukan tahapan evaluasi sampai pada tahapan evaluasi tingkat akhir di kabupaten, maka teman-teman desa diarahkan untuk sesegera mungkin menginput data isian terkait dengan RPJMDes masing-masing desa. Dan untuk penginputan RPJMDes masing-masing desa pada aplikasi Siskodes tahun 2023 telah tersedia menu penginputannya. Untuk teman-teman desa yang telah melewati tahapan evaluasi tingkat akhir, nanti kita diarahkan untuk menginputnya pada aplikasi Siskodes tahun 2023. Teman-teman desa ketika menginput RPJMDes pada aplikasi Siskodes 2023, kita ke menu data entry. Kita pilih perencanaan data umum desa. Pada bagian data umum dan perencanaan desa, ada 3 fitur. Ada data umum desa, visi misi, dan RPJMDes. Jika beberapa waktu yang lalu, kami pernah menginformasikan terkait dengan tata cara pengisian data umum desa dan visi misi. Dan visi misi yang mana dengan harapan teman-teman desa, sahabat-sahabat sekalian, sudah menginputnya sesuai dengan informasi teknis yang kami sampaikan itu. Dan pada kesempatan kali ini, kita fokus kepada tata cara penginputan RPJMDes. Ketika teman-teman mengklik pada menu RPJMDes, nanti kita akan dihadapkan pada satu tampilan yang masih kosong. Untuk sementara ini, karena saya telah melakukan simulasi untuk salah satu desa untuk menginput RPJMDes, maka untuk teman-teman desa nanti saat mengklik pada menu RPJMDes, nanti di sini tampilannya akan masih kosong. Nanti teman-teman diarahkan ke tombol tambah. Tombol tambah. Di sini ada tanda elips pada barisan kode. Tinggal diklik, lalu tinggal kita pilih kode bidang mana saja yang akan kita gunakan atau akan kita rencanakan kegiatannya, dan kita rencanakan anggarannya sepanjang 6 tahun masa kepemerintahan desa terpilih. Karena di sini saya sudah mengambil contoh untuk salah satu desa, misalnya untuk desa Nili Warusai, bahwa sesuai dengan visi misi program kerja desa Nili Warusai sebagai contoh, untuk 6 tahun ke depan, di dalam RPJMDes-nya, hasil proses dari awal sampai akhir, sampai kepada tahapan evaluasi oleh tim kabupaten, mereka merencanakan ada 5 bidang.
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan, dan bidang penanggulangan bencana. Di dalam masing-masing bidang, sesuai dengan parameter bidang, subbidang, dan kegiatan, itu terdapat subbidang. Misalkan, untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, itu terdapat beberapa subbidang. Dari masing-masing subbidang, itu terdapat kode-kode kegiatan. Kami perlu menyampaikan juga bahwa untuk setiap kegiatan sepanjang 6 tahun masa kepemerintahan seorang kepala desa, ada beberapa kegiatan yang sifatnya rutin dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6. Juga ada kegiatan-kegiatan yang hanya muncul dalam perencanaan desa, itu munculnya hanya beberapa tahun atau hanya setahun dalam periode kepemimpinan seorang kepala desa terpilih. Sehingga teman-teman, sahabat-sahabat desa sekalian, mesti mengidentifikasi kegiatan-kegiatan mana yang dipandang rutin akan dilaksanakan dan disiapkan anggarannya. Dan yang kedua, kegiatan mana yang hanya bisa dilaksanakan misalnya 1 tahun saja, atau hanya bisa dilaksanakan untuk 2 atau 3 tahun. Saya mengambil contoh untuk kegiatan rutin yang direncanakan pelaksanaannya dan disiapkan anggarannya. Contohnya adalah di bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, biasanya ada kegiatan rutin yang direncanakan di setiap tahun, juga direncanakan penganggarannya di setiap tahun. Kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan di setiap tahun sepanjang kepemimpinan seorang kepala desa, misalnya belanja penghasilan tetap kepala desa, penghasilan tetap perangkat desa, atau operasional pemerintah desa, atau tunjangan BPD. Saya hanya mengambil contoh beberapa kegiatan dari bidang 1. Misalnya untuk kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Karena kita menganggarkannya itu, kita melaksanakan dan menganggarkannya itu sepanjang 6 tahun, maka teman-teman desa ketika memilih kode kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, nanti pada menu kegiatan ini, ketika kita memilih kode ini, teman-teman ketika menginput sasaran registra, lokasi, keluaran, sasaran manfaat, pada bagian pelaksanaan, teman-teman desa diusahakan untuk mencentang tahun pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagai contoh adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan sepanjang 6 tahun masa kepemimpinan kepala desa. Maka pada menu pelaksanaan ini kita centang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Dan kita simpan. Begitu juga untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Jika ini merupakan kegiatan rutin, maka teman-teman wajib mencentang di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Itu untuk kategori pertama, klasifikasi rencana kegiatan yang akan rutin dilaksanakan dan rutin dianggarkan sepanjang 6 tahun. Juga ada beberapa kegiatan dari kelima bidang ini yang mungkin hanya dilaksanakan 1 atau 2 tahun dalam postur RPJMDes masing-masing desa. Misalkan
untuk kegiatan jalan desa. Sesuai dengan kesepakatan bersama di tingkat desa yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes masing-masing desa, lalu telah selesai dievaluasi secara berjenjang. Untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahun kedua dan tahun ketiga. Dengan rencana alokasi anggaran pada tahun kedua sebesar 200 juta dari dana desa, volumenya 300 meter. Dan tahun ketiga dengan rencana anggaran 150 juta bersumber dari dana desa, volume 200 meter. Nanti setelah kita menginput, kita coba mencetaknya untuk melihat tampilannya secara lebih jelas dalam lampiran RPJMDes. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kegiatan pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan desa. Dengan perkiraan volume 500 meter. Pada tahun kedua itu 300 meter. Pada tahun ketiganya itu 200 meter sehingga total untuk 2 tahun berturut-turut pelaksanaan kegiatan ini itu 500 meter. Rencana waktu pelaksanaan itu pada tahun kedua dan ketiga dengan perkiraan anggaran akumulasi dari perencanaan anggaran tahun kedua dan ketiga itu 350 juta. Juga ada hal penting lain yang kami perlu sampaikan secara teknis dalam pelaksanaan nanti untuk teman-teman desa. Misalkan dalam satu kegiatan itu kita menganggarkan pelaksanaan kegiatan dimaksud itu bersumber dari sumber dana yang berbeda. Misalkan untuk kegiatan operasional pemerintah desa. Bahwa kegiatan operasional ini, jika kita merencanakan itu sebagai kegiatan rutin sepanjang 6 tahun, nah kita setelah mencentang pelaksanaan kegiatan dari tahun pertama, kedua sampai dengan ke-6, kita perlu membuat pemisahan saat penginputan pada menu dana indikatif. Misalkan pada tahun pertama, dengan biaya 25 juta itu sumber dananya ada di. Terus masih pada tahun yang sama juga, rencana anggaran sebesar 5 juta dari sumber dananya PAD. Tahun kedua, dengan rencana anggaran 25 juta, sumber dana ADD. Masih pada tahun yang kedua, sumber dana yang berbeda, PAD dengan anggaran 5 juta. Itu diinputnya pada menu dana indikatif. Lalu kita bisa menceknya akan seperti ini. Misalkan pada kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa, bagian dari bidang satu ini, itu satu paket. Nah, pada tahun 2023 di RKPDes 2023, itu ada perkiraan biaya 5 juta sumber PADes dan 25 juta dari ADD. Itu kita bisa melihatnya dari sini. Di sini. Misalkan pada tahun pertama, kita bisa cek. Pada tahun pertama, penyediaan operasional pemerintah desa, satu paket, perkiraan anggaran 5 juta, sumber dananya PADes. Kegiatan yang sama, dengan perkiraan volume satu paket, perkiraan biaya 25 juta, sumber dananya ADD. Itu kita bisa buat pemisahan pada menu dana indikatif ini. Jika kegiatan ini dilaksanakan sepanjang 6 tahun, sebagaimana kita sudah centang di sini, sepanjang 6 tahun, maka pada menu dana indikatif, kita menginputnya sampai pada tahun yang ke-6.
sampai pada tahun yang ke-6. Supaya anggaran operasional pemerintah desa itu direncanakan itu akan tersedia di setiap tahun anggaran sampai tahun anggaran yang ke-6. Ini beberapa hal teknis terkait dengan penginputan RPJMDes untuk masing-masing desa, lebih khusus kepada 94 desa yang kepala desanya baru terlantik beberapa waktu yang lalu. Dengan harapan teman-teman desa yang telah menyelesaikan proses tahapan penyusunan RPJMDes sampai kepada tahapan evaluasi akhir agar segera menginputnya ke dalam aplikasi Siskodes, dan kepada teman-teman yang sedang melaksanakan penyusunan agar sesegera mungkin untuk menyelesaikan tahapan penyusunan sampai kepada tahapan evaluasi, sehingga kita memiliki ruang yang cukup untuk melanjutkannya itu ke tahapan penginputan pada aplikasi Siskodes tahun anggaran 2023. Sekian untuk kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan sekiranya terdapat hal-hal yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.